melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembinaan lembaga kerja peserta didik atau LKPD untuk sekolah dasar. Pada siang hari ini sebenarnya Bunda sudah mengharapkan semua datang ternyata masih ada kegiatan-kegiatan yang perlu Bapak Ibu guru lakukan di sekolah dasar berkaitan dengan kedatangan saya di SD 81 ini itu sudah tidak asing lagi karena di SD 81 ini seperti rumahnya sendiri. Setiap kegiatan itu selalu di SD 81 baik itu kalau ada penelitian maupun pengajian. Pada pengabdian ini nanti ya pada sesi pertama itu akan dipaparkan penjelasan materi nanti oleh Panut. Kemudian setelah penjelasan materi nanti ada sesi tanya jawab. Sesudah ada sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu secara berkelompok nanti membuat LKPD. Jadi untuk kegiatan kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Untuk kegiatan berikutnya, silakan Pak Panut untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Sudaryan PD, selaku Ketua Tim Pengabdian dari Prodi PGSD TP Universitas Bengkulu. Yang saya hormati Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Juga adik-adik tim teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SD Negeri 81 Kota Bengkulu ini. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita berkesempatan hadir untuk bersilaturahmi dan berbagi pengalaman sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di institusi kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya sedikit memberikan informasi terkait tentang pengembangan LKPD pada pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Saya kira ini bukan hal yang baru buat ibu-ibu sekalian. Saya yakin dan percaya ibu-ibu sudah melaksanakan proses ini dengan berbagai tahapan atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi LKPD ini merupakan salah satu perangkat atau bahan ajar yang bisa digunakan oleh guru dalam membantu proses pembelajaran yang dilakukan di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, sepertinya saya baru kali ini datang ke sini ya. Tahun kemarin hanya Bu Dadi sendiri yang hadir ke sini. Ya. Kalau nggak salah dulu waktu AMI ya, audit mutu internal. Pak Panut Ahmed jadi tidak bisa ditinggalkan. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan hadir di sini
saya sangat senang sekali bisa berada di tengah ibu-ibu sekalian untuk berdiskusi terkait dengan pengembangan KPDI. Jadi saya juga perlu wawasan dan informasi terkait dengan pengalaman ibu-ibu dalam mengembangkan KPDI. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dadi tadi, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Setiono. Saya ini satu tim sebagai anak, sebagai kolega, sebagai sejawat, sebagai adik dari Ibu Dadi. Kalau di kampus kami berdua mengaku mata kuliah PIPS-an. Jadi alhamdulillah Ibu Dadi ini menjadi ibu saya di kampus, menjadi kolega, menjadi sejawat gitu. Jadi di satu sisi menjadi orang tua saya, di satu sisi menjadi sejawat saya. Dan alhamdulillah itu saling melengkapi. Tadi coba. Ini ibu-ibu, ini apa namanya LK untuk mahasiswa ya? Ini LK untuk mahasiswa. Yang dan apa ya? Buku panduan praktik pembelajaran tematik terpadu ini sekolah dasar ya. Nah ini Bu. Jadi ini LK yang apa namanya yang diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan apa namanya sub materi dalam RPS di mata kuliah. Ya kan? Nah LK ini kemudian saya kemas sedemikian rupa, kemudian saya ajukan ISBN-nya Bu. Saya ajukan ISBN-nya. Nah itu kemudian menjadi portofolio kita. Gitu. Jadi kumpulan produk-produk pembelajaran yang sudah ibu-ibu buat itu dikemas sedemikian rupa, diberikan cover, diberikan kata pengantar, dibuatkan daftar isinya gitu, ya. Nah, nanti itu bisa diajukan ISBN-nya. ISBN itu apa? ISBN itu adalah nomor seri yang diberikan oleh Perpusnas kepada dokumen apa dalam bentuk buku ya, yang diberikan kepada kita. Jadi satu dokumentasi ya, buku ataupun bahan ajar yang dikatakan layak itu salah satu indikatornya adalah kalau sudah mendapatkan ISBN ini. Nah kalau sudah punya ISBN ini, saya baca dalam aturan itu bisa dimanfaatkan nanti untuk ya tujuan pragmatisnya itu bisa untuk kenaikan pangkat. Nah, jadi kalau ibu-ibu nanti ada, di sekarang saya promosi. Nanti kalau ibu-ibu ada yang dari kegiatan ini, nanti ada KPD-nya, kemudian kita susun sedemikian rupa, mulai dari cover, kata pengantar, data isi, sampai dengan bagian isi. Nanti silakan hubungi saya untuk saya bantu ajukan ISBN-nya. Ya, ISBN-nya. Ya kan? Dan nanti kalau sudah di ISBN kan itu kan bisa menjadi produk ya, produk karya inovatif ya. Ya, karya inovatif yang ibu-ibu hasilkan selama ibu berprofesi. Nanti SBN-nya bisa dijadikan melalui ketika berimajinasi siswa itu lebih nyambung gitu ya, lebih nyambung. Ya, makanya ada tema-tema itu sesuai dengan tugas perkembangan anak usia sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar itu belajar sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Jadi tema-tema itu semuanya berangkat dari apa yang menjadi tugas perkembangan bagi anak usia di sekolah dasar. Nah, itulah makanya kenapa pembelajaran tematik ini bermakna gitu ya, bermakna. Kita tidak tahu ya ke depan itu kurikulumnya akan seperti apa lagi gitu ya. Kemarin kan kita lihat ada isu ya, ada isu katanya Kemendikbud diam-diam buat kurikulum baru gitu ya. Tapi sepertinya iya sih. Ya. Ada wacananya. Ya, tapi kan sepertinya iya karena beberapa tim itu sudah kita nggak tahu nih arahnya mau kemana lagi gitu ya. Karena Pak Nadiem ini kan apa ya? Menurut saya itu gampang susah ditebak gitu ya. Gampang susah ditebak itu karena kebijakannya itu cenderung berbeda dengan dengan pendahulunya. Seperti misalnya ketika awal menjabat dulu, ibu-ibu tentu masih ingat ketika
pengembangan kecakapan abad 21 dari 4C menjadi 6C, ya, dari 4C menjadi 6C. Dari yang hanya 4C, komunikasi, ya, kerjasama, berpikir kritis, dan memecahkan masalah, ya. Kemudian dikembangkan menjadi 6C, ya kan? Apa 6C-nya itu? Berpikir komputasi dan punya kasih sayang, ya. Compassion dan computational thinking, ya kan? Nah, ini kita nggak tahu nih ke depan ini, ya. Termasuklah apakah pendekatan saintifik nanti masih dipertahankan atau tidak, ya kan? 2018 sudah ada wacana kita akan menggunakan pendekatan pembelajaran STEM, ya kan? STEAM, STEM, bukan lagi STEM, ya kan? Tapi STEM, ya. Jadi ada tambahan art di situ, ada tambahan art di situ, ya. Di modul PPG 2020 itu udah mulai masuk, ya Bu, STEM ini, ya, udah mulai masuk, ya. Dengan neuroscience. Ya, neuroscience. Neuroscience itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi proses berpikir seseorang itu di dalam otaknya, gitu, ya. Dalam otaknya. Jadi apa namanya, perkembangan itu sangat cepat sekali, gitu, sehingga ya mudah-mudahan semua daya upaya itu adalah bertujuan sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, ya. Termasuk misalnya model ujian nasional, ya, dari Etanas, UN, US, ya kan, kemudian sekarang jadi AKM, ya, jadi AKM assessment, dengan asesmen yang hanya 3 kriteria, kan, 3 kriteria, literasi, numerasi, dan sains, ya kan, literasi, numerasi, dan sains. Kenapa? Karena kita masih tertinggal dalam 3 komponen itu. Ya, berdasarkan data di 2018, hasil surveinya TIMSS, ya, TIMSS, kita tuh masih kalah jauh dibandingkan Malaysia, Thailand, Myanmar, ya. Tapi kita masih lebih baik dari Timor Leste dan Brunei. Apalagi Singapura kita kan jauh sekali, gitu, ya. Jadi bagaimana kita itu ya berupaya menerapkan pembelajaran yang bermakna ini, ya. Menurut pendapat ahli kan anak usia sekolah dasar itu masih masuk dalam kategori usia emas, gitu, ya. Usia emas itu artinya kan apa yang dilakukan pada usia ini itu akan mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu pembelajaran tematik ini adalah salah satu solusi bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna kepada siswa dengan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran yang ada. Next. Ya. Nah, pembelajaran tematik ini hendaknya berpusat pada siswa, ya. Saya ingat dulu ketika saya belajar itu, ibu-ibu, kita tidak boleh lagi mengandalkan kemampuan guru, gitu, ya. Tidak boleh mengandalkan kemampuan guru. Maksudnya adalah kita harus memberikan kita harus memberikan kesempatan yang lebih baik berimajinasi supaya itu lebih nyambung, gitu, ya. Lebih nyambung. Ya, makanya ada tema-tema itu. Sesuai dengan tugas perkembangan anak usia sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar itu belajar sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Jadi tema-tema itu semuanya berangkat dari apa yang menjadi tugas perkembangan bagi anak usia di sekolah dasar. Nah, itulah makanya kenapa pembelajaran tematik ini bermakna, gitu, ya, bermakna. Kita tidak tahu, ya, ke depan itu kurikulumnya akan seperti apa lagi, gitu, ya. Kemarin kan kita lihat ada isu, ya, ada isu katanya Kemendikbud diam-diam membuat kurikulum baru, gitu, ya. Tapi sepertinya iya sih. Ada wacananya. Ya, tapi memang sepertinya iya, karena beberapa tim itu sudah kita nggak tahu nih arahnya mau kemana lagi, gitu, ya. Karena Pak Nadiem ini kan apa, ya? Menurut saya itu gampang susah ditebak, gitu. Gampang susah ditebak itu karena kebijakannya itu cenderung berbeda dengan dengan pendahulunya. Seperti misalnya ketika awal menjabat dulu, ibu-ibu tentu masih ingat ketika pengembangan kecakapan abad 21 dari 4C menjadi 6C, ya, dari 4C menjadi 6C.
dari yang hanya 4C, komunikasi, ya, kerjasama, berpikir kritis, dan memecahkan masalah, ya. Kemudian dikembangkan menjadi 6C, ya kan? Apa 6C-nya itu? Berpikir komputasi dan punya kasih sayang, ya. Compassion dan computational thinking, ya kan? Nah, ini kita nggak tahu nih ke depan ini, ya. Termasuklah apakah pendekatan saintifik nanti masih dipertahankan atau tidak, ya kan? 2018 sudah ada wacana kita akan menggunakan pendekatan pembelajaran STEM, ya kan? STEAM, STEM, bukan lagi STEM, ya kan? Tapi STEM, ya. Jadi ada tambahan art di situ, ada tambahan art di situ, ya. Di modul PPG 2020 itu udah mulai masuk, ya Bu, STEM ini, ya, udah mulai masuk gitu. Dengan neuroscience. Ya, neuroscience. Neuroscience itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi proses berpikir seseorang itu di dalam otaknya gitu, ya. Dalam otaknya. Jadi perkembangan itu sangat cepat sekali gitu, sehingga ya mudah-mudahan semua daya upaya itu adalah bertujuan sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, ya. Termasuk misalnya model ujian nasional, ya, dari Etanas, UN, US, ya kan. Kemudian sekarang jadi AKM, ya, jadi AKM assessment, dengan asesmen yang hanya 3 kriteria, kan? 3 kriteria: literasi, numerasi, dan sains, ya kan. Literasi, numerasi, dan sains. Kenapa? Karena kita masih tertinggal dalam 3 komponen itu. Ya, berdasarkan data di 2018, hasil surveinya TIMSS, ya, TIMSS, kita tuh masih kalah jauh dibandingkan Malaysia, Thailand, Myanmar. Tapi kita masih lebih baik dari Timor Leste dan Brunei. Apalagi Singapura, kita kan jauh sekali gitu, ya. Jadi bagaimana kita itu ya berupaya menerapkan pembelajaran bermakna ini, ya. Menurut pendapat ahli kan anak usia sekolah dasar itu masih masuk dalam kategori usia emas gitu, ya. Usia emas itu artinya kan apa yang dilakukan pada usia ini itu akan mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu pembelajaran tematik ini adalah salah satu solusi bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna kepada siswa dengan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran yang ada. Next. Ya. Nah, pembelajaran tematik ini hendaknya berpusat pada siswa, ya. Saya ingat dulu ketika saya belajar itu, ibu-ibu, kita tidak boleh lagi mengandalkan kemampuan guru gitu, ya. Tidak boleh mengandalkan kemampuan guru. Maksudnya adalah kita harus memberikan kita harus memberikan kesempatan yang lebih banyak. Masih cukup banyak komponennya, ya. Ini masih cukup banyak komponennya, ada teksnya gitu, ya. Nah, pertanyaannya apakah seperti ini perlu sebetulnya dalam LKPD? Ini perlu tidak dalam LKPD? Ini bisa 2 hal, ya. Perlu kalau misalnya ada informasi awal yang diberikan kepada siswa sebelum siswa mengerjakan tugas. Tetapi informasi ini tidak perlu kalau informasi ini sudah ada di buku siswa misalnya. Jadi yang namanya LKPD itu hanya berisi tentang tugas-tugas saja, tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa berdasarkan kompetensi tertentu. Ya. Jadi ada uraian materi di situ. Makanya saya sering bukan mengkritik, ya. Selalu menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa itu LKPD yang ideal itu tidak seperti LKPD yang dijual oleh 3 serangkai. Nah, LKPD yang ideal itu bukan LKPD yang dijual oleh 3 serangkai. Kenapa? Karena kalau yang dijual oleh 3 serangkai itu mirip seperti modul yang Ibu sampaikan tadi. Modul. Kenapa? Karena di dalam modul itu lengkap, ya kan? Ada rangkumannya, ada materinya, ada tugas-tugasnya, ya kan? Ada ilustrasinya gitu. Kalau dalam LKPD itu tidak, ya. Dia sangat sederhana sekali LKPD itu, ya. Bahkan saya dulu pernah membuat LKPD itu hanya satu
satu tujuan pembelajaran. Ya, jadi satu tujuan pembelajaran itu satu komponen LKPD, gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu KD ibu-ibu bisa mengembangkan yang menjadi 10 tujuan pembelajaran, maka itu sudah bisa menjadi 10 LKPD. Ya. Boleh satu tujuan itu dikembangkan menjadi satu LKPD atau satu indikator itu menjadi satu LKPD. Jadi itu tergantung dengan kebutuhan kita akan menggunakannya. Kalau misalnya satu tujuan itu membutuhkan waktu lebih banyak, ya, yang harus dilakukan oleh siswa, maka itu satu LKPD. Ya. Jadi LKPD itu ada serinya, seperti kalau dalam buku istilahnya itu bab. Ya, istilahnya bab. Kalau dalam modul itu istilahnya kegiatan belajar. Ya, modul itu kegiatan belajar. Nah, kalau LKPD itu ada serinya, tapi identitasnya itu semau kita gitu ya, kreasi kita ya, mau LKPD 01, LKPD 02, LKPD 03. Jadi itu untuk memberikan identitas ke LKPD itu, ya kan? Gitu. Ya. Oke, terus. Nah, kenapa kita harus menggunakan LKPD? Karena LKPD dapat memperluas penyajian pesan atau informasi. Ya, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan hasil belajar. Saya itu sangat, ibu-ibu kalau masa pandemi ini merasa bersyukur atau merasa tidak beruntung? Dalam keadaan tertentu. Kalau saya pandemi ini merasa bersyukur, Ibu. Ya, kenapa merasa bersyukur? Karena selama ini semua yang dilakukan kita kepada siswa itu lisan. Ya kan, lisan. Nah, dengan adanya pandemi ini, semua yang kita lakukan kepada siswa itu bentuknya tertulis. Ya kan, bentuknya tertulis, penugasannya tertulis, menyampaikan informasi kepada siswa tertulis. Bukan. Ini kalau yang namanya LKPD ini kan bukan untuk guru, tapi untuk siswa. Kunci jawaban? Tidak perlu. Perlu, Bu. Perlu. Itu komponen wajib gitu ya. Komponen wajib. Jadi yang namanya kunci jawaban itu komponen wajib di dalam produk pembelajaran itu, mau modul, mau buku, buku enggak sih? Modul atau LKPD ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya siswa bisa mengoreksi sendiri, menilai sendiri kemampuannya. Itu, Bu. Jadi kunci jawaban itu bukan supaya siswanya itu nanti nyontek gitu. Itu kan hal teknis lah ya, hal teknis. Tapi ini kan saya berbicara tentang kondisi ideal. Kondisi idealnya. Kenapa? Karena yang namanya modul LKPD itu salah satu tujuannya adalah membantu siswa untuk belajar mandiri. Membantu siswa untuk belajar mandiri. Yang namanya mandiri, maka semua kegiatannya itu harus dilakukan oleh siswa. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Soal dia nyontek atau tidak itu hal teknis ya, Bu. Tapi mungkin kalau di SD apalagi itu merupakan tugas, takutnya kalau itu disertakan siswa nggak bisa. Memberikannya belakangan. Makanya kapan memberikannya, mana letakkannya. Kalau nanti serempak memberikannya nggak usah belajar. Generasi itu kan ya. Teknisnya saja. Memberikannya di belakangan. Kalau nanti serempak, anak-anak nggak usah belajar. Tidak ada jawabannya. Tinggal nyelin. Silakan Ibu. Sudah pas lah Ibu. Bertanya lah satu, nanti kan di video nggak ada yang bertanya. Oh, sini silakan dari sini. Oke, sorotlah dulu. Saya enak nanya nih. Sorot. Mau nanya ya Pak Panet, bagaimana kita supaya LKPD yang kita buat itu bisa memotivasi anak untuk
belajarnya lebih giat lagi. Bagaimana cara kita merancang LKPD-nya itu supaya ya anak-anak itu tertarik, senang mengerjakan LKPD-nya seperti itu kira-kira. Ya. Terima kasih. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Lucy. Ya, terima kasih Ibu Lucy pertanyaannya terkait dengan bagaimana meningkatkan motivasi siswa ya belajar LKPD yang kita berikan kepada siswa. Yang pertama, ketika kita mengembangkan LKPD itu kita harus pahami dulu siswa itu sukanya apa. Ya, siswa sukanya apa? Ya, karakteristik siswa. Jadi analisis karakteristik siswa itu menjadi poin penting. Salah satunya adalah dengan kita mengidentifikasi kesenangan siswa terhadap satu hal. Ya. Misalnya kalau sekarang itu kan sukanya dengan karakter-karakter kartun yang banyak tersebar di media sosial gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan karakter-karakter kartun itu. Ya. Kemudian warna ya. Warna kalau dalam teori pengembangan media instruksional itu warna itu harus warna yang terang. Warna yang menarik. Warna terang itu misalnya apa? Seperti penggunaan warna kuning, biru, merah, warna yang cerah. Ya, warna-warna yang cerah. Ya, warna-warna yang cerah. Tujuannya adalah supaya siswanya itu merasa gembira, ya, meningkatkan emosi belajarnya, gitu ya, membangkitkan emosi belajar. Kenapa? Karena ya itu tadi kembali lagi ke hakikatnya LKPD ini adalah untuk pembelajaran mandiri. Yang namanya pembelajaran mandiri itu bagaimana siswa masih bisa belajar tanpa ada bimbingan, tanpa ada guru di sampingnya, gitu. Jadi pembimbingan yang dilakukan oleh guru itu dilakukan oleh modul atau LKPD ini. Maka dulu ketika profesor saya di S2 itu mengatakan bahwa ketika kita membuat LKPD itu pada waktu ngetiknya itu anggaplah seolah-olah kita itu berada di depan siswa. Jadi kita bayangkan bahwa kita itu berada di depan siswa gitu. Jadi mulai dari pendahuluan, ya, kemudian inti sampai dengan penutup itu semuanya seolah-olah kita berada di depan siswa. Supaya modulnya itu komunikatif gitu ke anak gitu kan. Jadi bahasa yang sering kita gunakan lisan itu dipindahkan menjadi bahasa tulis, ya, yang komunikatif. Saya kira itu Bu, salah satu beberapa indikator bagaimana meningkatkan motivasi siswa dalam belajar ini. Ya. Bahasa yang paling penting itu kan bahasa gitu ya. Bahasa. Jadi ya bahasanya usahakan sekomunikatif mungkin lah. Ya. Seolah-olah kita berada, ya, bisa dipahami. Seolah-olah kita berada di depan siswa. Jadi begitu juga Bu, ketika saya membuat e-learning gitu ya, diisi e-learning itu saya merasa bahwa saya itu berada di depan mahasiswa. Supaya apa? Supaya ketika mahasiswa itu membaca, dia merasa bahwa ada dosen di depan dia yang menyampaikan. Padahal yang ada di dalam itu adalah bahasa tulis, ya, bahasa tulis. Jadi supaya tidak ada jarak, ya, tidak ada jarak antara guru dan siswa, meskipun itu medianya digantikan menjadi media tulis, bukan lagi secara langsung disampaikan oleh guru. Saya kira demikian Bu Lucy. Izin Pak. Boleh Bu. Posisinya sekarang kan dijelaskan sama Bapak tadi bahwa untuk pengembangan LKPD ini adalah perangkat untuk guru ya. Posisinya saya ini kan guru baru, termasuk baru lah, kategori baru, terus di bidang studi mata pelajaran PJOK. Jadi kalau saya nggak bertanya, otomatis mungkin saya nggak bisa memahami kayak gitu ya. Untuk pengembangan LKPD ini untuk seluruh guru atau emang benar-benar untuk guru kelas? Ya. LKPD ini bisa dipandang dalam dua sudut pandang gitu ya. Pertama, LKPD ini sebagai bahan ajar. Artinya kalau LKPD sebagai bahan ajar, maka LKPD ini bisa berdiri sendiri. Atau LKPD sebagai bagian dari perangkat pembelajaran. Ya kan itu beda posisinya ya.
Kalau LKPD sebagai bagian dari perangkat pembelajaran, maka LKPD posisinya sebagai lampirannya LPD, ya, yang dia tidak bisa berdiri sendiri seperti yang disampaikan oleh Bu Jadi tadi. Maka lengkapi dengan RPP-nya itu kalau LKPD sebagai bagian dari perangkat pembelajaran. Tapi kalau yang namanya LKPD sebagai bagian dari bahan ajar, maka LKPD bisa berdiri sendiri. Ya, LKPD bisa berdiri sendiri. Bahkan LKPD ini bisa menjadi suplemen pembelajaran. Suplemen pembelajaran itu tidak di luar dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebagai bahan pengayaan. Sebagai suplemen itu sebagai bahan pengayaan, sebagai tambahan informasi ya kepada anak. Tapi posisinya ini bukan sebagai remedial, tidak, ya kan? Tidak sebagai remedial, masih dalam proses pembelajaran yang utama, ya, masih dalam proses pembelajaran utama. Gitu. Jadi itu. Kemudian yang kedua, LKPD ini wajib dikembangkan oleh guru, baik guru kelas, guru mata pelajaran ataupun guru bantu. Bahkan Ibu pernah dengar yang namanya guru sedo ya, guru bayangan. Guru bayangan itu guru yang membantu ABK di kelas normal ya, kelas normal gitu kan. Itu bahkan juga membuat perangkat dan wajib menyediakan LKPD ini. Bahkan kalau dia harus menyediakan perangkat, maka LKPD kan juga wajib dilampirkan ya, sebagai lampiran LKPD kan. LKPD sebagai lampiran. Atau ya tadi sebagai bahan ajar. Kalau dia sebagai bahan ajar, maka dia bisa berdiri sendiri dan bisa menjadi bahan suplemen untuk siswanya dalam proses belajar. Bahkan dalam kondisi pandemi ini, kegiatan-kegiatan yang sifatnya motorik itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk buat LKPD. Ya kan? Kenapa? Karena peran guru itu kan terbatas ya dalam pandemi ini kan. Ibu kan harus lebih banyak memberikan instruksi-instruksi secara tidak langsung kepada siswa kan. Ya. Misalnya apa? Mengidentifikasi tentang pemain-pemain sepak bola yang terkenal misalnya gitu kan. Nah, itu kan punya peluang untuk dieksplorasi di situ, dikembangkan dalam LKPD. Saya kira begitu. Jadi tidak, kalau di sekolah dasar ya itu tidak hanya dilakukan oleh guru kelas, tapi guru mapel juga. Bahkan ya SBDP juga bisa. Intinya itu untuk pengembangan LKPD ini wajib untuk dikembangkan. Ya, wajib dikembangkan. Sesuai dengan 2 poin yang dijelaskan oleh Bapak tadi, sebagai bahan ajar atau sebagai perangkat pembelajaran. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Eka Bestari. Ibu Eka. Iya. Soalnya kalau nggak bertanya, nggak tahu. Iya benar. Tanya bisa bicara. Nyasar. Terima kasih Bu. Saya membuat LKPD dalam bentuk modul. Berarti kan bukan cuma satu materinya. Mungkin kalau untuk kelas 5 kan ada beberapa KD, umpamanya ada 5 KD dalam satu semester. Ya. Apakah dalam 5 KD itu saya harus membuat LKPD baru bisa dijadikan untuk satu buku atau satu modul? Satu LKPD lah ya. Berarti kalau satu LKPD cuma satu KD itu LKPD bisa hanya satu pembelajaran. Iya, satu pembelajaran. Artinya itu kalau satu subtema kan ada 6. Iya, ada 6. Jadi, nah kalau hanya satu itu belum bisa dijadikan buku kan Bu? Nah, kalau dijadikan modul berarti kan harus paling tidak berapa? 3? Paling tidak 3 beserta tidak hanya LKPD-nya saja, mestinya juga RPP. Oh, Ya. Jadi kita lihat jadi tidak hanya LKPD-nya, ada RPP-nya, kemudian di atasnya nanti jadinya dibalik, di atasnya LKPD, di bawah RPP. Oh, kalau selama ini di atas RPP, kita RPP dulu udah. Ya, Ini karena mau berangkat, iya karena mau. Oh iya. Jadi di atas itu nanti kan judulnya LKPD tematik. Masih
LKPD itu apa namanya merupakan satuan bahan ajar terkecil ya. Satuan bahan ajar terkecil. Kenapa terkecil? Karena LKPD itu bisa disusun dari kompetensi yang paling sederhana. Nah, apa namanya kalau LKPD itu kan hanya berisi uraian tugas yang diberikan dulu kepada siswa gitu kan. Nah, tapi dalam LKPD itu kan harus mencakup beberapa komponen yang menjadi syarat itu menjadi sebuah LKPD. Jadi menurut hemat saya mau satu KD mau satu ini selama ibu bisa mengembangkannya Masih kamu pakai nama RR nih. Kalau yang ke orang di sini kena diskusi gue salah Pembelajarannya kan pasti nggak pembelajaran nanti kita produk LKPD ini untuk kalau buat lagi nanti ikut yang di atas. Orang itulah jollingnya. Jangan nanti pengalamannya jadi kalau penulis terlalu ini makanya nanti kalau misalnya ini itu pembelajaran 1, 2, 3 Sekarang itu butuh makan. mau makan tahu Kayak udah sama papanya bisa gitu. Kita sendiri aja. Iya, cuman kalau